wabarakatuh. Waalaikumsalam Apa kabar, Pak warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Pak Majid, ada apa tadi mencari saya? Oh, begini Bu, saya ingin sharing dan sekaligus mencari solusi atas permasalahan pembelajaran yang ada di dalam kelas saya. Apakah Ibu Nini bersedia mendengarkan? Untungnya saya lagi kosong, Pak Majid, tidak ada jam. Monggo, permasalahannya apa, Pak Majid? Begini Bu, di kelas saya itu ya saya merasa beberapa siswa itu tidak menikmati pembelajaran yang saya berikan. Artinya ada beberapa siswa itu yang tidak sepenuh hati hadir di dalam pembelajaran saya. Terkadang salah satu indikatornya itu adalah tidur di kelas. Kadang diam gitu ya, tidak responsif. Terkadang mungkin Ibu Nini bisa memberikan masukan atau apa tentang hal tersebut, monggo Bu. Oh ya, Pak Majid, berarti siswanya ini intinya kurang aktif dalam pembelajaran, gitu. Oke, betul. Pak Majid, kalau Pak Majid lihat hal seperti itu di kelas, nah, apa perasaan Bapak ketika melihat murid-murid Bapak itu dalam kelas tidak aktif dalam pembelajaran, kayaknya males, tidur-tiduran, dan ya saya merasa saya gagal dalam pembelajaran. Artinya pembelajaran saya kurang berhasil untuk semua siswa yang ada di kelas itu, Bu. Jadi perasaan saya saya merasa sedih dengan diri saya sendiri. Saya mengapresiasi Bapak masih mempunyai empati terhadap siswa Bapak. Sebab memang terkadang guru meskipun siswanya tidur-tiduran, main HP, dan lain sebagainya itu tidak peduli apa yang siswa lakukan. Meskipun tidak aktif, itu kadang guru ini Pak, acuh tak acuh terhadap siswanya. Saya mengapresiasi sekali Pak Majid masih punya perasaan sedih, kurang nyaman, perasaan intinya prihatin terhadap siswa yang kondisinya seperti ini. Pak Majid, apa ya kira-kira yang menyebabkan Bapak ini tidak aktif dalam pembelajaran di kelas? Saya pernah mengira-ngira, merefleksikan diri ke dalam diri saya sendiri. Apa yang saya lakukan itu, kalau sebagian besar siswa itu antusias dan sebagian lagi itu kurang maksimal dalam pembelajaran, saya melihat apa ada yang salah ya dengan metode pembelajaran saya, gitu ya. Apa model pembelajarannya mereka itu kurang minat dan kurang menarik gitu ya, atau saya aja yang kurang tegas gitu ya, atau mereka kurang sibuk ya. Saya pernah berpikir seperti itu, apakah saya kasih asesmen biar mereka sibuk atau seperti apa. Saya pernah berpikir seperti itu, dan itu menurut saya refleksi pribadi, Bu. Mungkin itu ya, mungkin pernah mengira-ngira, oh ya mungkin saya ya yang
tidak menyediakan metode pembelajaran yang mereka tidak suka, atau ya entahlah apa, kurang kurang sibuk lah mungkin siswa itu. Mana yang benar saya juga bingung. Pak Majid itu apa nggih, sudah bagus untuk merefleksi diri. Kadang kan ada Bapak guru itu malah tidak refleksi dirinya, malah menyalahkan siswanya. Nah, tadi Bapak sudah merefleksi diri, terus kemudian mungkin media pembelajarannya atau metode pembelajarannya yang kurang. Nah, sekarang Bapak, apa saja kendala yang Bapak Majid ini hadapi dalam kelas sehingga siswa ini kurang aktif dalam pembelajaran? Kendalanya apa, Pak? Mungkin kendala mungkin saya kurang kreatif dalam mengemas sebuah pembelajaran. Mungkin itu ya, Bu. Saya kadang bingung mau menerapkan metode apa. Jadi itu merupakan kendala bagi saya. Apakah materi ini cocok dengan metode dan model pembelajaran ini? Saya itu kadang bingung, Bu, menentukan cocoknya materi ini pakai model apa. Itu kendala saya. Pak Majid pernah apa tidak untuk memberikan siswa ini diferensiasi konten. Misalnya Pak Majid mengamati siswanya, oh anak ini suka visual, kinestetik atau bagaimana. Jadi tidak hanya misalnya Pak Majid learning center saja seperti itu. Coba mungkin diberikan diferensiasi yang lebih bervariasi gitu loh Pak Majid dalam kontennya. Mungkin terus kemudian Pak, kalau seperti itu kira-kira solusi apa yang Pak Majid punya untuk permasalahan ini? Oke, terima kasih Bu Ninit. Mungkin usulan dari Bu Ninit itu akan saya coba, dan itu sebagian kecil pernah saya coba, Bu. Diferensiasi, tapi dalam diferensiasi kemampuan, ya, bukan dalam diferensiasi konten. Mungkin nanti usulan dari Bu Ninit itu akan saya coba terapkan di kelas. Mungkin konten saya itu kurang beragam. Jadinya siswa yang auditori, mungkin yang visual atau yang kinestetik, mungkin mereka tidak menikmati pembelajaran karena tidak sesuai dengan gaya belajar mereka. Jadi usulan dari Bu Ninit akan saya coba mungkin di kelas saya. Oh, bisa dicoba Pak. Nanti juga mungkin media-media pembelajarannya Pak Majid lebih menarik nih. Banyak sekarang Pak webinar-webinar yang menyediakan diklat pembelajaran itu untuk pembuatan media-media pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif serta inovatif, sehingga anak-anak ini lebih tertarik dalam pembelajaran kita. Nah Pak, tadi kesimpulannya berarti awalnya kan siswa ini tidak tertarik dengan pembelajaran Bapak. Mungkin karena identifikasi seperti itu, Bapak merasa mungkin tidak tertarik dengan pembelajaran saya. Dilihat dari anak-anak itu kurang antusias, pasif, terus kemudian dalam pembelajaran itu tidur, kadang ngantuk, ogah-ogahan, dan sebagainya. Berarti diidentifikasi, Bapak tadi sudah merefleksi diri sendiri juga sudah bagus itu Bapak. Terus dilakukan. Nah, Bapak juga merasa mungkin ada mungkin Pak model pembelajarannya yang kurang tepat. Nah, ada based learning, ada project based learning dan lain sebagainya Pak. Mungkin
bisa diterapkan di situ. Modelnya mungkin metodenya mungkin bisa mapping, Bapak. Muridnya nanti setelah ada apa namanya asesmen diagnostik itu nanti, oh ini nanti diberi materi ini, oh yang satunya diberi itu. Nah seperti itu Bapak. Jadi solusinya Bapak juga sudah mulai mengerti nggih, bahwa mungkin media, metode, terus kemudian nanti diberi diferensiasi konten atau prosesnya dan lain sebagainya. Jadi Bapak, kapan kira-kira Bapak ini apa nggih? Rencana aksi Bapak apa kira-kira untuk membantu supaya siswa ini lebih aktif dalam pembelajaran? Oke, Bu. Rencana aksi ini mungkin bentuknya adalah saya menyediakan. Halo Bapak, Pak Majid. Halo? Ya Pak Majid, bisa diulangi lagi rencana aksinya bagaimana Pak Majid? Oke, saya ulangi. Rencana aksi saya itu dalam bentuk diferensiasi konten yang beragam. Dan juga mungkin bentuk proyeknya untuk menunjukkan hasil pemahaman siswa juga ya beragam, biar mereka itu tidak tertekan. Itu akan saya coba. Kadang kan siswa itu memilih cara yang lebih mampu dia lakukan daripada yang sulit dilakukan. Misalkan bagaimana caranya guru mengetahui bahwa pencapaian kriteria ketuntasan minimal atau kalau sekarang itu KKTP ya, itu bisa tercapai, maka siswa saya akan coba untuk memberikan produk yang beragam. Misalkan yang paling sederhana adalah rangkuman. Merangkum itu kan paling sederhana, tapi bagi anak laki-laki merangkum itu ada sesuatu yang sulit. Justru anak laki-laki itu ingin menunjukkan seperti bermain peran. Justru kalau laki-laki mungkin sketsa atau komik. Jadi saya nanti rencana aksi saya bikin bentuk kontennya beragam dan juga produknya juga beragam. Produknya lebih beragam lagi. Bapak, apa yang menjadi prioritas Pak Majid dalam permasalahan ini? Jadi mungkin prioritas Pak Majid awalnya ada beberapa, tapi yang paling Bapak inginkan itu apa? Targetnya yang ingin dicapai, prioritasnya dalam aksi nyata ini. Ya, biar kelas saya itu semuanya siswanya antusias dalam proses pembelajaran, mereka senang dan memperoleh pembelajaran yang bermakna. Itu tujuan saya, Bu. Oh, nggih. Berarti prioritasnya pembelajaran bermakna, menyenangkan dan anak-anak aktif, nggih. Itu yang paling prioritas pertama kali. Okay. Nah, terus Pak, strateginya apa kira-kira yang dilakukan oleh Pak Majid? Saya langsung jawab, nggih, Bu, karena waktunya saya nanti ngajar, ini kurang 2 menit saya ngajar. Bu, strateginya saya pakai project based learning aja. Karena mungkin waktunya lebih lama, anak-anak juga bisa memilih proyek seperti apa yang mereka ingin laksanakan. Gitu. Pak, Bapak ini kalau seumpama dalam ukuran keberhasilan dari aksi nyata Bapak ini apa? Seperti itu. Ukurannya bahwa siswa yang sebelumnya kurang antusias, maka nanti jika rencana aksi ini sudah saya lakukan, siswa tersebut bisa menikmati pembelajaran yang ada di kelas saya. Itu saja. Ya, terus kemudian Bapak yang kan Bapak sudah mengerti untuk aksi nyatanya, kira-kira mulai kapan aksi nyata ini dimulai, Pak? Nah,
minggu depan saya ada jam di kelas tersebut, jadi saya akan mulai langsung tanpa menunggu lama, karena paling tidak saya tahu hasilnya seperti apa, Bu. Oke. Terus Pak, rencana minimal ke depannya Bapak itu untuk membantu siswa supaya lebih aktif itu apa, Pak? Minimal sekali. Misalnya apa rencananya Bapak? Saya paling tidak Bu membuat yang paling awal itu misalnya Pak, media pembelajaran saja sudah yang berdiferensiasi, misalnya seperti itu. Minimal mungkin saya akan menyiapkan paling awal itu adalah media pembelajaran yang lebih beragam, dan juga saya akan meminta tolong rekan sebaya yang juga ahli dalam membuat media pembelajaran interaktif. Pak, terus Bapak ini dalam untuk melaksanakan aksi nyata ini, siapa saja kira-kira yang Bapak ajak untuk berkolaborasi agar supaya rencana aksi Bapak ini berhasil seperti ini, Pak? Oke, yang saya akan ajak kolaborasi tentunya pertama adalah siswa, dan saya juga akan minta rekan guru dan teman sejawat saya untuk masuk ke dalam kelas saya, mengikuti kelas saya untuk mengukur kelemahan, kekurangan, dan kelebihan yang saya laksanakan. Oke. Terus kemudian Pak, untuk komitmen Bapak, komitmen Pak Majid ini dalam melaksanakan aksi nyata agar supaya berhasil, apa Bapak kira-kira? Mungkin komitmennya dari diri sendiri ya Bu. Kalau kita mau berusaha berubah, karena kelas itu adalah milik guru dan siswa, maka dari guru dulu komitmen itu harus muncul. Oh ya. Terus mohon maaf Bu, waktunya Bapak, ini sudah Bu. Sudah pas Bu, ya. saya harus ngajar di kelas Bu. Oh gitu Pak. Jadi minggu depan nanti rencana tindak lanjut ya Pak. 2 minggu yang akan datang ya, siap. Untuk siap. agar supaya kita ngerti. Oke. Terima kasih Pak Majid. Nanti kita sharing-sharing lagi. Karena Pak Majid sudah terburu-buru, saya akhiri sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Pak Majid. 2 minggu yang akan datang. Bu, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.